Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Agnes Mika Julius Nurat. Di sini saya akan mereview mengenai desain penelitian. Yang pertama ada proses penelitian kuantitatif. Tiap penelitian itu harus direncanakan. Untuk itu diperlukannya suatu desain penelitian. Sedangkan desain penelitian itu merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis, serta serasi dengan tujuan penelitian tersebut. Pada umumnya, penelitian kuantitatif yang berdasarkan paradigma positifik berlangsung sebagai berikut. Orang-orang atau instansi yang menggunakannya disebut sebagai audiens. Gunanya untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah itu. Dan peneliti harus mengadakan hubungan dengan audiens, misalnya seperti mengadakan wawancara. Selain itu, peneliti dapat mengadakan bacaan yang banyak agar memperoleh pengetahuan dan pandangan yang luas, serta mendalam mengenai topik yang dipilih itu. Dan dalam penelitian kuantitatif, bacaan yang luas dan up-to-date merupakan suatu syarat yang sangat mutlak. Dengan demikian, peneliti mengetahui apakah yang telah diteliti mengenai topik itu, agar peneliti yang akan dilakukannya hanya merupakan ulangan. Selanjutnya, peneliti dapat memperdalam pengetahuannya mengenai teori yang mendasarnya. Tanpa literatur yang luas dan mutakhir, sebenarnya tidak dapat diadakan penelitian kuantitatif dengan baik. Dengan wawancara, dengan audiens, dan bacaan literatur dari perpustakaan, peneliti dapat mempertajam dan membatasi masalahnya sehingga lebih terarah. Masalah itu lebih lanjut diuraikan dalam beberapa submasalah yang sering akan melahirkan hipotesis. Dengan analisis selanjutnya, peneliti memperoleh sejumlah pertanyaan pokok dalam penelitian itu. Dengan demikian, peneliti akan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang data yang diperlukannya. Peneliti memilih metode yang sesuai guna memecahkan masalah itu, sambil mempertimbangkan apakah ia mempunyai cukup waktu, biaya, dan kemampuan untuk menyelenggarakan penelitian sampai dengan selesai. Sebelum memasuki lapangan peneliti, perlu menentukan populasi dan menetapkan sampel yang akan digunakannya. Peneliti menguraikan dan menjelaskan variabel-variabel serta taraf operasionalnya. Dengan demikian, peneliti mampu mempunyai pegangan untuk mengembangkan instrumen penelitian yang mempunyai validitas konstruk. Lalu yang kedua ada proses penelitian dengan paradigma naturalistik atau kualitatif. Proses penelitian naturalistik banyak perbedaannya dengan penelitian kuantitatif, karena berlainan paradigmanya. Pada taraf permulaan, masih ada persamaannya. Peneliti menaruh minat terhadap suatu topik yang pada mulanya masih bersifat umum. Ia harus mempunyai alasan mengapa ia ingin menelitinya. Untuk itu, ia harus mengetahui audiens, yakni orang-orang yang berkepentingan dalam hal hasil penelitian ini. Wawancara dengan audiens itu akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang akan ditelitinya. Walaupun sifat masalah itu masih sangat umum. Untuk mengumpulkan data, ditentukannya metode yang akan digunakannya. Biasanya berupa observasi dan wawancara, tetapi juga dokumen dan bacaan lainnya. Dengan persiapan yang masih umum dan belum terinci, itu ia memasuki lapangan. Sebaliknya, ada kemungkinan topik harus diubah kalau ternyata lapangan yang dipilih tidak dapat memberikan data yang diperlukan. Dalam hal ini, ia dapat mencari lokasi baru yang belum pasti akan memenuhi syarat. Jika perizinan masuk banyak menimbulkan kesulitan, dianjurkan untuk tetap mempertahankan lokasi itu, lalu memilih topik lain yang sesuai dengan keadaan lapangan. Bila peneliti berada di lokasi itu beberapa waktu, diharapkan akan ditentukannya topik yang cocok. Itu sebabnya, maka dikatakan bahwa desain penelitian itu emergent atau timbul sewaktu melakukannya. Informasi perlu dicek
kebenarannya agar hasil penelitiannya dapat dipercaya dengan memperoleh informasi dari beberapa pihak. Ini disebut dengan triangulasi. Tujuannya ialah memverifikasi atau mengkonfirmasi informasi. Data yang diperoleh segera dapat dianalisis untuk mencari maknanya, walaupun masih bersifat tentatif dan harus ditinjau kembali berdasarkan data yang diperoleh kemudiannya. Jadi dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis dapat berjalan serentak. Data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara hendaknya segera diolah di rumah untuk dibentuk suatu laporan. Sekian dari saya, terima kasih.